Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami haturkan dalam kehadirat-Mu untuk segala kebaikan yang melimpah dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat bangun dari peristirahatan kami yang panjang tadi malam hingga pada pagi hari ini. Sebentar Tuhan kami akan mendengar renungan harian kami. Tuhan berkati hati dan pikiran kami, supaya menjadi dapat pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Untuk setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuntun berkati langkah kehidupan kami. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa dan syukur. Amin. Shalom, Amanginang dan saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada Kamis 8 Agustus 2024 terambil dari Ulaun Apostol atau Kisah Para Rasul 16 ayatnya yang ke-25. Beginilah bunyi firman Tuhan bagi kita. Alai marerak tongabor ini martangiang masih Paulus dorsi Silas mamuji debata dipatangi-tangi akan natar hurungi dalam bahasa Indonesia. Tetapi kiranya tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lainnya mendengarkan mereka. Amanginang dan saudara yang terkasih, mungkin kita pernah menghadapi persoalan kehidupan, ataukah kita pernah dalam keadaan tersesak, ataukah kita pernah dalam keadaan yang menderita, atau kita pernah merasa bahwa diri kita tidak bermanfaat bagi orang lain. Ketika diri kita sudah mengalami penyakit atau dalam penderitaan, kita merasa bahwa kita tidak bermanfaat lagi bagi orang lain. Bahkan kita sampai kehilangan semangat. Hidup ini sudah tidak ada artinya, semangat kita sudah hilang, sudah kita berputus asa untuk melihat situasi ataupun keadaan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin banyak kita temui atau kita sendiri merasa ketika kita tidak berdaya, ketika kita ataupun ada orang lain yang sedang sakit, kita berpikir bahwa mereka tidak ada apa-apanya. Apalagi ketika seseorang yang sudah terbaring lemah, tentunya tidak punya apapun lagi. Dia hanya bisa terbaring dan tidak melakukan apapun. Yang dia lakukan pun semuanya butuh bantuan dari orang lain. Hal ini yang menginang dan saudara-saudara yang terkasih yang ingin kita ambil dalam naris kita pada hari ini, bagaimana kita dari pengalaman nyata kita, pengalaman hidup kita, bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain, bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, walaupun di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari, sering sekali kita mungkin kehilangan semangat kita, atau merasa kita tidak berguna bagi orang lain, ataupun untuk diri kita sendiri. Demikian Amanginang yang ingin kita baca, yang menjadi renungan kita pada hari ini. Kita belajar dari Rasul Paulus dan Silas, yaitu dua orang sahabat yang tentunya mereka bergumul mengabarkan berita-berita firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka. Kita tahu bahwa Paulus dan Silas tentunya menderita. Mereka juga mengalami kehilangan kebebasan secara fisik, dan juga mereka mendapatkan tindakan kekerasan ketika mereka dipenjara pada saat itu. Harus berat realitas yang kehidupan yang mereka alami. Situasi yang mereka alami tentunya tidak mudah. Ketika kita tarik dalam kehidupan kita dipenjara, disiksa, kita dapat tekanan, tentunya hidup kita merasa tidak ada artinya lagi, dan kita merasa ya sudah, ataupun kita merasa putus asa. Namun Amanginang yang bisa kita lihat dari Paulus dan Silas, bahwa situasi mereka, walaupun mereka kehilangan kehendak mereka, kebebasan mereka, bukan menjadi mereka terpuruk, bukan mereka untuk jadi patah semangat, tetapi hal itu menjadi suatu dorongan bagi kehidupan mereka, mereka bagaimana mereka memberikan penguatan bagi penghuni-penghuni ataupun lapas yang lain, ataupun orang-orang yang lain di penjara tersebut. Paulus dan Silas tidak meratapi nasib mereka. Kenapa sih? Ataupun mereka saling menyalahkan ketika mereka dalam penjara. Tetapi mereka mampu menggugah hati para napi-napi yang lain untuk bisa hidup sesuai dengan perintah Tuhan. Dari cerita tentang Paulus dan Silas Amanginang bisa kita lihat bahwa ketika dalam persoalan mereka di penjara, mereka berusaha bagaimana bisa untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ketika bangunan terjadi gempa di Filipi, tentunya bangunan penjara tersebut rusak parah. Tentunya sang kepala penjara panik. Ketika ada kesempatan, tentunya para napi itu akan lari. Ketika gempa tersebut, pintu-pintu sel terbuka, tentunya para kepala penjara itu memikir bahwa napi-napi itu akan lari. Sehingga muncullah putus asa dari kepala penjara tersebut, sehingga dia
ingin bunuh diri, tetapi dia mengurungkan niatnya karena dia melihat bahwa para napi baik Paulus dan Silas tidak meninggalkan penjara tersebut karena nasihat-nasihat yang diberikan oleh Paulus dan Silas. Setelah itu si kepala penjara merasa bahwa dirinya terberkati, tergugah oleh arti keselamatan yang didapatkan. Sebuah peristiwa tadi menggugah hatinya sehingga dia bersedia untuk dibaptis oleh Paulus. Sehingga menginang dari kisah kepala sipir tadi yang ditolong oleh berkat-berkat ataupun pemberitaan-pemberitaan dari Rasul Paulus, di sanalah terbitlah cikal bakal lahirnya jemaat pertama di Eropa. Tentu menginang ketika kita berpikir bahwa pengaruh-pengaruh, peristiwa-peristiwa yang menderita dalam kehidupan kita tentunya akan menjadi batu sandungan bagi kita. Tetapi dari firman ini kita bisa melihat bahwa peristiwa-peristiwa ataupun persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita seharusnya menjadi batu loncatan bagi kita untuk kita bisa mendobrak diri kita, untuk kita bisa memprogres diri kita. Bagaimana kita menghadapi situasi tersebut? Paulus dan Silas tidak terbelenggu dalam dosa ataupun kesusahan mereka ketika mereka di penjara. Tetapi mereka semakin semangat, mereka menjadikan itu batu loncatan bahwa mereka mempengaruhi orang-orang yang dalam penjara tersebut. Mungkin kita menginang juga bisa sama seperti Paulus dan Silas ketika dalam kehidupan kita. Seperti yang kita baca nasihat hari ini, berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Sehingga menginang ada 3 hal yang bisa kita renungkan bagaimana kita untuk bisa terlepas dari belenggu-belenggu penderitaan kita ketika kita dalam persoalan, bagaimana kita menghadapi persoalan itu. Yang pertama, kita harus berpuji-pujian, berdoa kepada Tuhan, karena hanya Tuhanlah yang menjadikan kita menjadi penopang bagi kehidupan kita dalam setiap kehidupan kita. Dan yang kedua, mempererat hubungan kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, bagaimana kita selalu berpikir positif. Ketika kita berpikir positif, tentunya hal-hal yang kita lakukan juga positif. Sehingga menginang dan saudara-saudara, kita bisa melihat dari peristiwa Paulus dan Silas, kita bisa melihat bagaimana pencobaan, penderitaan, siksaan itu bukan menjadi penghalang ataupun alasan bagi kita untuk berhenti melakukan pengkabaran berita Injil kepada orang-orang lain. Tapi dengan peristiwa itu, kita semakin semangat dan semakin yakin bahwa ketika kita mau berusaha, tentunya akan ada jalan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sama seperti Paulus dan Silas tadi. Mungkin menginang dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak pernah mungkin kita merasa kita lepas dari belenggu-belenggu yang peristiwa-peristiwa mungkin yang mengacaukan hati kita. Tapi mari kita bersama-sama untuk bisa keluar dengan menghidupi bahwa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita bukan menjadi penghalang, tapi menjadi sebuah batu loncatan dan motivasi baru untuk kita bisa melakukan hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita belajar dari Paulus dan Silas untuk selalu menghidupi penderitaan bukan sebagai batu sandungan, tetapi sebagai batu loncatan dan motivasi baru dalam kehidupan kita sehari-hari. Selamat beraktivitas, Amanginang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.